Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatih Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak? Insyaallah nggih. Ya, katanya kok rada lemes niki. Apakah karena sebentar lagi bulan Ramadan sehingga bayangannya wah ngesuk puasa apa ya? Bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka sudah begitu dekat dengan bulan Ramadan, tidak ada sebuah doa yang membasahi lisan-lisan mereka kecuali Allahumma balligh lana fi Ramadan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikanlah kami semuanya ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya di tahun ini mendapatkan kesempatan kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa hadir dan tentunya bisa mengoptimalkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan amaliyah ibadah selama di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tentunya nikmat yang begitu luar biasa pada malam hari ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat kemudahan. Alhamdulillah, dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah, kita bisa hadir di salah satu tempat yang mulia, di tempat yang penuh barokah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan kepada kita berbagai macam keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah nazala alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan kepada kita sebuah as-sakinah, ketentraman di dalam hati. Yang kedua adalah wa ghasyadhumur rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita sebuah rahmat ketika kita berkenan hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa hafathumul malaikah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh tentara-tentara Allah dari kalangan malaikat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang lebih utama daripada itu adalah yang keempat, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakarallahu fiman indah. Mudah-mudahan nama kita selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat, sehingga kita berharap ketika Allah mendengar doa kita, malaikat-malaikat Allah yang ada di sekelilingnya turut mengaminkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan tahun yang kemarin begitu istimewa tentunya. Tapi tentunya kita berharap bulan Ramadan tahun ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang lebih istimewa dibandingkan dengan bulan Ramadan di tahun yang lalu. Maka untuk mengawali kebaikan yang akan kita dapatkan di dalam bulan Ramadan tahun ini, maka kita harus melihat daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang tadi saya bacakan di rakaat yang pertama. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad.
Ini merupakan sebuah ayat yang begitu populer ya di tengah-tengah kita tentunya, sebagai bentuk motivasi bahwa tanda daripada keimanan dan ketakwaan yang melekat di dalam diri kita, tandanya apa? Wal tandur nafsumma qaddamat liqad. Itu bagaimana seseorang menyiapkan dirinya untuk bertemu, untuk bisa memasuki hari yang akan datang, yaitu kampung akhirat. Dan luar biasa Pak, persiapan yang kita siapkan untuk berpegangan terbaik menghadap Allah di kampung akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ditutup dengan apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang kita amalkan. Dalam artian nuwun sewu, ketika kita sudah mempersiapkan dengan amal soleh kita siapkan, belum mampu kita kerjakan, itu saja oleh Allah sudah dicatat Pak. Begini Pak, sebelum kita hadir di dalam bulan Ramadan, kita persiapkan bulan Ramadan dengan persiapan yang begitu istimewa, dari amal dohirnya, dari amal batinnya, dari bentuk ibadahnya, dari bentuk akhlaknya, oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicatat terlebih dahulu. Ya. Maka luar biasa, tanda daripada keimanan dan ketakwaan itu masih ada di dalam diri kita, itu bagaimana seseorang itu selalu mempersiapkan diri untuk mendapatkan tempat terbaik di dalam kehidupan akhirat, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, tidak akan kita gapai bersama kecuali kita awali bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita jalani pada hari ini dari berbagai macam ibadah kepada Allah semuanya diterima oleh Allah. Apa yang kita dapatkan dari berbagai macam rezeki yang diberikan oleh Allah, mudah-mudahan menjadi rezeki yang thayyiban, rezeki yang baik, dan tentunya rezeki yang barokah. Terlebih daripada itu, apa yang nanti akan kita pelajari, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sehingga mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bekal yang utama ketika kita ingin melakukan berbagai macam aktivitas, dari ibadah, dari muamalah, dan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Janganlah kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lepas daripada bulan Ramadan, terkadang semua amaliyah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan tidak membekas lagi di dalam keseharian kita. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minar rabbaniyin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai generasi Rabbani, yaitu apa? Generasi yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la taj'alna minar rabbaniyin. Dan janganlah jadikan kami sebagai orang-orang yang hanya dekat dengan Allah kapan? Di waktu bulan Ramadan. Ya. Semua tenaga, semua waktu, semua pikiran dan lain sebagainya terkadang kita curahkan kapan? Ketika bulan Ramadan. Tapi seringkali kita lalai ketika kita sudah terlepas dengan apa? Bulan
Ramadan. Makanya di sini disampaikan oleh Allah, janganlah kita menjadi orang-orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fa ansahum anfusahum. Maka Allah akan melupakan kita, Pak. Allah akan melupakan kita. Walaupun orang di luar sana ya, mereka semangat, mereka termotivasi ketika mereka sudah hadir di hari pertama di bulan Ramadan, tapi kita sebagai orang-orang yang generasi Rabbani, sebelum datang bulan Ramadan, kita sudah bersiap-siap diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka luar biasa, ada satu ayat yang begitu menyentuh, Pak. Ayat ini dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 44. Ayat ini begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika mereka berpaling mimma dzukiru bihi, dengan apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan sudah berkumandang 5 kali dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini merupakan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekat kepada Allah. Apa yang terjadi? Nasu ma dzukiru, mereka lalai dan berpaling dari apa yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa, Pak, di dalam ayat ini Allah sampaikan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu segala sesuatu. Apa yang kita inginkan ketika kita orientasinya adalah apa, Pak? Dunia, Allah akan beri. Allah akan buka keran tersebut. Hatta idza farihu. Dan dengan apa yang mereka dapatkan dari kehidupan dunia, mereka akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tapi luar biasa, Pak. Kebahagiaan yang disebutkan oleh Allah adalah kebahagiaan yang semu, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan di penggalan ayat yang berikutnya, wa akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang bisa menjadikan seseorang bergembira di dalam kehidupan dunia tersebut, Allah akan ambil secara tiba-tiba. Betapa banyak orang-orang yang sukses orientasinya dunia, bergelimang dengan harta, tapi Allah ambil baghtatan secara tiba-tiba, baik dengan keluarganya, baik dengan musibah, baik dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diambil oleh Allah dengan tiba-tiba. Fa'idahum mublisun. Sementara mereka berputus asa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah berikan kepada mereka nikmat waktu, nikmat harta, tapi waktu dan harta yang diberikan oleh Allah tidak mampu menjadikan dirinya sebagai hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang saat ini masih diberikan nikmat harta, nikmat waktu, mudah-mudahan harta dan waktu yang diberikan oleh Allah mampu kita syukuri, mampu kita jadikan sebagai ladang beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dua hal yang menjadi ciri khas daripada seseorang ketika ingin berbekal diri menyambut bulan Ramadan, yang pertama adalah bekal takwa. Walaupun takwa ini menjadi piala yang akan didapatkan oleh seseorang ketika keluar daripada bulan Ramadan, tapi ketakwaan yang kita miliki itu menjadi motivasi tersendiri ketika kita ingin mengawali dan mengarungi 1 bulan lamanya di dalam bulan Ramadan. Ketakwaan inilah yang akan mendorong dan mendobrak diri kita untuk bisa maksimal beribadah kepada Allah selama bulan Ramadan. Tapi di sisi yang lain, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, apa amalan yang paling banyak menjadikan hamba-hamba Allah
dari golongan manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa wa husnul khuluq. Napa, Pak? Ketakwaan dan napa? Budi pekerti yang baik. Ketakwaan dibalut dengan apa? Akhlak. Ketakwaan itulah ciri daripada ilmu. Akhlak ini sebagai apa? Pembungkus menjadi sesuatu yang lebih menarik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih tentang masalah ilmu napa, Pak? Puasa. Ngapunten, Pak. Tidak ada satu ibadah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka menyembah selain Allah, ya, kecuali apa? Puasa. Doa dilakukan, ya, salat dilakukan, tapi tidak ada sejarahnya orang-orang sebelum datang agama Islam mereka beribadah kepada selain Allah dengan berpuasa. Ini amalan yang begitu menarik, amalan yang begitu istimewa, Pak. Sehingga kata Nabi SAW di dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shauma fa innahu li, kata Allah. Bahwa puasa, kata Nabi SAW dalam hadis qudsinya, Allah berfirman bahwasanya apa? Puasa hanya untukku. Tidak ada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang ketika menyekutukan Allah, mereka beribadah dengan puasa. Tapi di antara mereka ada yang tadi apa? Ada yang dengan doa, ada yang dengan apa? Beribadah, sholat dan lain sebagainya. Tapi nek babagan apa? Puasa, itu kata Allah, fa innahu li. Bahwasanya puasa itu hanya untukku, kata Allah. Sehingga apa kata Allah? Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan apa? Membalas dan memberikan pahala khusus kepada orang-orang yang berpuasa. Sehingga satu gerbang khusus dibikin oleh Allah, diperuntukkan oleh orang-orang yang berpuasa. Gerbang surga namanya apa, Pak? Ar-Rayyan. Khusus dibuat oleh Allah untuk siapa? Orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik, Pak, ilmu agama beda dengan ilmu dunia. Ngapunten, Pak. Nah, ilmu akhirat, ilmu agama itu harus melalui proses napa? Pembelajaran. Harus baca, harus apa? Berbeda dengan apa? Ilmu dunia. Ilmu dunia itu nggak perlu napa, Pak? Maca, tapi sing penting napa? Praktek. Ngapunten, Bu. Nek kita pengen masak kangkung, ya, kita itu belajarnya menggunakan resep atau langsung praktek dengan orang yang pernah masak kangkung. Ngapunten nih. Kira-kira lebih hasilnya lebih mantap mana? Dari baca resep atau langsung praktek, Pak? Langsung praktek nih. Pembisnis, ngapunten nih, bisa sukses itu karena apa? Melihat praktek bisnis orang lain. Sekalipun moco buku tentang apa? Bisnis, itu beda hasilnya dengan apa? Orang melihat praktek real di dalam berbisnis. Tapi nek seseorang apa? Mempelajari agama, modalnya kurang apa? Hanya sebatas melihat orang lain beribadah, itu beda hasilnya dengan seseorang yang apa? Membaca kemudian mempraktekkan. Inilah perbedaan antara apa? Ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Makanya ngapunten, Pak, jangan kita samakan nih ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Nah, ilmu dunia nek pengen sukses melihat, Pak. Makanya ada kunjungan gitu, Pak. Nah, ada apa? Studi banding. Karena apa? Melihat real. Nggak bisa mempelajari dengan apa? Buku. Tapi nah, ilmu agama harus apa? Baca dengan buku, ya, sesuai ilmunya dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, baru apa? Dipraktekkan. Makanya luar biasa, Pak. Ilmu agama itu bukan hanya sebatas apa? Melihat saja. Walaupun apa? Babagan masalah sholat
Ya, sallu kama raaitumuni usolli. Itu kan apa? Setelah Nabi SAW mengajarkan dengan apa yang tercantum di dalam Al-Qur'an, baru dipraktekkan oleh Nabi SAW. Begitu juga apa? Ilmu puasa. Jangan kok pun deleng wong puasa, Pak. Yang kita lihat apa? Hanya sebatas menahan lahar dan makanya kata Nabi SAW, ya, sungguh rugi bagi seseorang ketika berpuasa hanya sebatas apa? Menahan lapar dan menahan. Ini Pak. Makanya perbekalan yang pertama itu nopo Pak? Perbekalan ilmu. Itu nopo? Ciri khas daripada ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya ingin berpesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sebelum kita hadir di dalam bulan Ramadan, kita buka lagi lembaran-lembaran buku kita yang berisi tentang masalah apa? Fikih puasa dan fikih-fikih yang menyangkut tentang masalah bulan Ramadan. Setuju nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana akhlak seseorang dengan Allah, akhlak seseorang dengan Nabi, akhlak seseorang dengan apa? Al-Quran. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan berkenalan tentang masalah akhlak terhadap diri sendiri. Ini sebagai modal terbesar kita sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah wa tuhlaku fihi abwabun nar, bahwa bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebuah kesempatan bagi seseorang untuk menjauhkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya ini, ya, permulaan daripada pembahasan adab terhadap diri sendiri. La syakka annal muslima yu'minu bi anna sa'adatahu fi kilta hayataihi al-ula wa thaniyah mauqufatun ala mada ta'dibi nafsihi. Tidak diragukan bagi seorang muslim ketika mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan sebuah kebahagiaan fi kilta hayataihi, di dalam dua kehidupannya. Kehidupan apa? Dunia dan kehidupan akhirat. Mauqufatan ala mada ta'dibi nafsihi. Semuanya terpatuk daripada apa? Bagaimana seseorang bisa beradab terhadap dirinya sendiri. Wa tadhibiha, dan memperbaiki diri sendiri. Wa tazkiyatiha, dan mensucikan apa? Diri sendiri. Wa tadhhiriha, dan membersihkan diri sendiri. Maka luar biasa Pak, disebutkan di dalam penggalan kama anna shiqa'aha manutun bifasadiha, karena sesungguhnya rusaknya seseorang tergantung daripada kerusakan dirinya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kebaikan seseorang itu tergantung daripada kebaikan di dalam dirinya. Keburukan seseorang terletak daripada apa? Keburukan dirinya. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang-orang yang menyucikan dirinya, bagi seseorang yang bisa beradab terhadap dirinya sendiri. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka dan sungguh merugi bagi orang-orang yang mengotori dirinya. Luar biasa Pak. Ya. Maka inilah tahapan daripada seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama apa? Ta'dibun nafsi, yaitu apa? Bisa belajar tentang adab Pak. Ya. Adab ini adalah apa? Sebuah ilmu yang endingnya adalah apa? Akhlak. Adab itu dipelajari Pak, tapi kadang akhlak itu apa? Tanpa dipelajari sudah
muncul. Kenapa? Karena akhlak ini adalah apa? Hasil. Sebagaimana orang-orang Jepang, mereka apa? Belajar adab sehingga apa? Memiliki akhlak yang baik. Tapi kita sebagai seorang muslim, Pak, kadang apa? Enggan dan malas mempelajari apa? Adab, sehingga akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim jauh daripada harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika seseorang sudah belajar adab, yang kedua adalah tadhyibu nafsi. Bagaimana bisa apa? Memperbaiki diri. Mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Dan yang kedua apa? Tazkiyatun nafas, yaitu menyucikan diri. Sudah dipilih mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang cukup, mana yang kurang. Baru yang ketiga, yang keempat adalah apa? Tadhiru nafsi. Selalu mencoba diri ini selalu apa, Pak? Dibersihkan. Ya. Karena kita itu butuh 3 hal, Pak. Yang pertama adalah apa? Ya, al-idarah. Apa itu, Pak? Ya. Ya. Tata kelola, Pak. Jiwa ditata. Yang kedua adalah apa? Ya, pemeliharaan. Ya. Yang ketiga adalah apa? Perawatan. Begitu juga apa? Diri kita, Pak. Perlu kita tata, perlu kita apa? Pelihara, perlu kita apa, Pak? Kita rawat. Itulah ketika seseorang menginginkan pribadinya menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dijelaskan, kama yu'minul muslimu bi annama tatahharu bihi an-nafsu wa tazkuwa huwa hasanatul imani wal amalus salih. Ciri khas daripada seseorang yang memiliki kualitas diri yang baik di hadapan Allah, yang pertama adalah apa? Hasanatul iman. Apa, Pak? Yang pertama adalah memiliki kebaikan keimanan di hadapan Allah, dan yang kedua dibuktikan dengan amal saleh. Kalau kita imannya masih baik, amalnya masih baik di hadapan Allah, itu menandakan apa? Diri kita masih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek wis amal soleh kok wis males, berarti ini Pak, jiwa itu perlu apa? Dipelihara dan dirawat. Maka sebaliknya, wa anna ma tatadassa bihi wa tahbathu wa tafsadu huwa sayyi'atul kufri wal ma'asi. Ciri khas keburukan di dalam diri seseorang terletak daripada bagaimana seseorang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana seseorang kufur terhadap nikmat Allah. Niki, Pak. Nggih. Ciri pertama diri kita buruk di hadapan Allah yaitu tentang masalah apa, Pak? Kufur nikmat, Pak. Apa niki? Panen tahun ini atau panen kali ini dengan panen sebelumnya lebih baik mana, Pak? Apik siki nggih, Pak? Rana wereng, rana semacam-macam. Maka apa perlu kita syukuri bersama. Tapi jangan apa? Kufur nikmat. Kenapa? Kufur nikmat inilah tanda daripada apa? Jeleknya dan buruknya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita jadikan sebagai patokan di dalam diri kita. Nek diri kita masih baik, tandanya apa? Keimanan kita, amal soleh kita masih baik di hadapan Allah. Namun sebaliknya ketika diri kita buruk dan jelek di hadapan Allah, tandanya adalah apa? Suka dengan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niki satu hadis yang begitu luar biasa disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan sebuah dosa maka akan ditorehkan di dalam hatinya nuqtatus sauda. Napa? Ya, titik hitam. Maka jika ia bertobat, melepaskan maksiat tersebut dan meminta ampun, niscaya cemerlang kembali hatinya. Tetapi jika ia bertambah, maka akan bertambah noda hitam tersebut. Dan itulah penghalang yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, kalla
bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutup hati mereka. Hati kita tertutup dari hidayah Allah. Kenapa, Pak? Penuh dengan kotoran maksiat. Ya. Maka kata para ulama, wa innal qulub tasda'u kamal hadid. Itu bisa berkarat sebagaimana apa, Pak? Sebuah besi. Lebih keras daripada apa? Batu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kenal dengan Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani? Kenal, Pak? Penulis daripada apa? Kitab Fathul Bari. Syarah daripada apa? Sahih Bukhari. Ya. Itu ngapunten, Pak. Kenapa, Bu? Beliau bisa menjadi seorang ulama itu gara-gara melihat apa? Sebuah batu yang tertetesi dengan apa? Dengan air. Bisa apa? Berlubang. Maka beliau mendapatkan hidayah dengan proses apa? Air yang menetes sehingga apa? Bisa melubangi lubang sehingga beliau ya diberikan sebuah julukan Ibnu Al-Hajar, anaknya batu. Namun kita, Pak, hati yang ketika apa? Disandingkan dengan batu lebih keras daripada hati, tapi kenapa kok lebih keras dan lebih apa, Pak? Susah untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu kan seperti tadi loh, Pak. Kenapa? Seperti air yang begitu jernih menetes demi sedikit yang akan melubangi apa? Hati. Tapi kenapa hati kita apa? Lebih keras daripada hati, tidak bisa ditembus dengan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita enjoy dan senang dengan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita bisa beradab terhadap diri kita sendiri? Maka sebelum itu, inilah tadi yang disampaikan di awal pembahasan, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah berkata, ya, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, perkara apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka beliau menjawab, apa? Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Sementara beliau ditanya pula mengenai perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, beliau menjawab, apa? Al-fammu wal farju. Itu apa? Mulut dan kemaluan. Mulut madakhala wa makharaja, apa yang masuk dan apa yang keluar. Seringkali kita napa, Pak? Terjatuh di dalam dua hal ini, yaitu napa, Pak? Tidak bisa menjaga mulut dan tidak bisa menjaga kemaluan. Hati-hati, Pak. Sehingga inilah proses daripada napa? Seseorang ya bisa beradab terhadap dirinya sendiri. Ada 4 tahapan ketika seseorang ingin beradab terhadap diri sendiri. Ya, maka disebutkan wa yattabi'u fi islahiha wa ta'dibiha litadhura wa taskuwa al-khutuwatu al-taliyah. Tidaklah seseorang bisa mencapai dan menggapai adab terhadap diri sendiri kecuali harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Ini, Pak. Nek kita punya semangat, punya dorongan untuk memiliki ya akhlak yang baik di dalam diri sendiri, maka inilah tahapannya. Tahapan yang pertama apa? At-taubah, yaitu apa? Taubat. Seseorang dikatakan ingin berhijrah, ingin menjadi lebih baik di hadapan Allah, maka proses yang pertama adalah apa? Melalui pintu taubat. Bagaimana Fudail bin Iyad, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak mampu menggapai derajat istimewa di hadapan Allah dan di samping Nabi SAW kecuali beliau mengawali dengan apa? Taubat. Ini, Pak. Yang kedua apa? Al-muhasabah. Napa niku muhasabah? Introspeksi diri. Hitung-hitungan, Pak. Apakah di hari ini yang kita lalui
kebaikan yang kita lakukan itu lebih banyak di hadapan Allah, atau justru sebaliknya kemaksiatan yang lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul satu perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal diri kalian sebelum kalian nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kita yang hitung, Pak, kadang kurang bisa ditambel. Tapi nek sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu yang bisa menambel kecuali napa? Al-husran, yaitu napa? Sebuah kerugian dan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan luar biasa nih. Banyak di antara hamba-hamba Allah ketika sudah tertutup pintu dunia, masuk ke gerbang pintu akhirat, baru sekejap saja meninggalkan dunia, mereka sudah napa? Merintih-rintih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka dikembalikan lagi ke dalam kehidupan dunia. Permintaan mereka apa, Pak? Fa'asaddaku wa akum minas sholihin. Ya Allah, permintaan saya hanya satu, ya Allah, agar saya bisa apa? Bersedekah dan bisa menjadi orang yang saleh. Ternyata sedekah jariyah itu luar biasa. Begitu dirasakan oleh seseorang ketika baru pertama kali apa, Pak? Berpisah dengan kehidupan dunia. Nah, kata Nabi kan apa? Ada 3 amalan ketika seseorang sudah meninggal, ya, pahala tetap mengalir. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua apa, Pak? Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah apa? Doa anak yang saleh. Ini luar biasa, alhamdulillah kita punya apa, Pak? Ya. Ini insya Allah wakaf dari bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semuanya, nggih. Mudah-mudahan ini awet, sekalipun nanti kita sudah meninggal dunia, ya, barang ini masih bisa apa, Pak? Dijaga, dirawat dan digunakan oleh penerus-penerus kita, yang itu menjadi apa? Kiriman pahala untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu tentang masalah apa? Al-muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Merasa apa? Selalu diawasi oleh Allah. Inilah ciri khas daripada seorang muhsin, Pak. Seseorang siapa? Muhsin. Ya, muhsin ini merupakan derajat tertinggi seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, predikat terendah itu apa? Muslim, mukmin, baru apa? Muhsin. Muhsin inilah ciri khas mereka dan apa? Memiliki sifat al-muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga definisi daripada ihsan adalah apa? Anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Namun sebaliknya, nek kita terbatas penglihatan kita untuk melihat Allah, maka ketahuilah Allah selalu mengawasi diri-diri kita, Pak. Ini, Pak. Ya, tahapan yang keberapa? Yang ketiga. Tahapan yang keempat adalah apa? Al-mujahadah. Ya, ini ngapunten nggih. Kadang kita rodok risih, ya, mendengar istilah mujahadahan gitu nggih. Familiar enggak di tengah-tengah ataupun di telinga kita? Mujahadatan gitu nggih. Tapi inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang ingin beradab terhadap dirinya sendiri, maka proses tahapan yang terakhir adalah apa? Al-mujahadah. Apa itu artinya? Yaitu semangat dan bersungguh-sungguh. Maka kesungguhan tersebut dimulai daripada kesungguhan kita di dalam tolabul ilmi, Pak. Kita pengen memiliki apa? Amal yang berkualitas. Tidaklah amal berkualitas itu dianggap berkualitas kecuali didasari dengan apa? Ilmu. Ilmu tidak mungkin digapai oleh seseorang kecuali apa? Diawali dengan al-mujahadah, semangat, Pak.
Maka kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, lan tanalal ilma illa bisyiddatin. Tidaklah seseorang mendapatkan ilmu kecuali ada berapa, Pak? 6. Kita singkat nggih. Yang pertama napa? Az-zaka, yaitu napa, Pak? Kecerdasan. Ampun niki nanti kan kita bahas apa itu kecerdasan. Yang kedua napa? Az-zaka'u wajtihadun, yaitu napa? Bersungguh-sungguh. Wastibarun, dan kesabaran, Pak. Ngaji rong jam kur kebahas semateri. Bosenin apa mboten, Pak? Tapi niki seseorang nggak mungkin mendapatkan ilmu kecuali apa? Wastibarin, butuh kesabaran. Saya belajar napa, Pak? Nahwu, Pak. Ya segini, Pak. 8 semester. Itu pun setiap hari belajar mesti ada napa? Pelajaran bubuh banget, Pak, rasane. Tapi napa? Butuh kesabaran. Makanya kan ada salah satu jamaah sini nggih. Ya, walaupun habis napa? Subuh tetap diparani, Pak. Butuh napa? Kesabaran. Kalau kita kan ngapunten nggih, kadang bar subuh napa, Pak? Tidur lagi. Ya Allah. Yang keempat napa, Pak? Ya. Itu napa? Yang keempat. Ya, wabul ghotun. Itu napa? Butuh biaya. Ya. Paling ora napa? Ngiseni bensin. Bismillah lah. Insya Allah ganti. Kemudian yang ke berapa? 5 napa? Wasuhbatul ustad. Butuh napa, Pak? Berinteraksi dengan siapa? Guru, ustadz, kiai, syekh. Dan yang keenam adalah apa? Watuluz zaman. Butuh proses napa? Waktu, Pak. Walaupun ngapunten nggih, ya jenggotnya wis putih gitu nggih, Pak. Nggih, ngapunten. Ya, napa? Sudah keripu, tidak menghalangi kita untuk napa? Selalu tolabul ilmi. Karena apa? Amalan yang terbaik, amalan yang mudah itu napa? Tolabul ilmi. Karo ngantuk beh napa, Pak? Dapat pahala. Luar biasa. Itu nggih, 4 proses, 4 tahapan, 4 langkah ketika kita ingin napa? Beradab terhadap diri sendiri. Yang pertama napa, Pak? Taubat. Yang kedua napa? Muhasabah. Yang ketiga adalah napa? Muraqabah. Dan yang keempat adalah napa? Mujahadah. Kita kupas satu persatu daripada langkah-langkah dan tahapan-tahapan beradab terhadap diri sendiri. Yang pertama napa, Pak? Taubat. Gerbang pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab beliau Minhajul Muslim, beliau mengatakan, wal muradu biha at-takhalli an sa'iriz dzunubi wal ma'asi. Seseorang dikatakan sebagai orang yang bertaubat kepada Allah, yaitu mengosongkan diri, menjauhkan diri dari segala bentuk nopo, dosa dan maksiat. Makanya ada satu nasihat dari penyair Arab, Pak. Beliau mengatakan, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Enyahkanlah ya dosa kecil dan dosa besar. Zakat tuqa itulah napa? Bukti dari ketakwaan. Ya. Wamshi kamashi fawqal ardi yahdharu ma yara. Nek kita masih menatap napa, Pak? Bumi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita selalu waspada sebagaimana seseorang yang napa melalui jalan dia selalu waspada terhadap duri, Pak. Ya, gara ngelangkah deleng nang ngarepe ana penghalang atau tidak. Ana ranjo napa mboten. Ya. Sedia nggih? Nek kita mengarungi dunia itu selalu waspada nang ngarep ki ana maksiat apa ora. Ana jebakan setan napa mboten. Jebakan setan pol-pol niki, Pak. Tahapan terakhir jebakan setan niku napa?
kita diprioritaskan oleh setan untuk melakukan sesuatu yang utama dibandingkan sesuatu yang lebih utama. Ngapunten Pak, nanti sandingannya ketika buka puasa, wedang teh napa wedang putih Pak? Hah? Iya, wedang putih yang ngasuk orang mangkat maning ya Pak. Tapi ternyata napa? Sesuatu yang lebih utama ketika kita berbuka adalah meminum air putih. Selama ini kan mindset kita napa? Berbukalah dengan yang manis. Berarti teh manis ki lebih afdol. Ternyata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, runutan ketika kita berbuka adalah napa? Nek bisa tamer kurma, nek reneng kurma dengan napa? Air putih. Jadi ngasuk gampang pak sandingannya kur wedang. Nah, betul. Ya paling boten ada dua gitu loh Pak, air putih sama air teh begitu. Ini Pak, nggih. Ya. Kemudian apa? La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kok kita apa? Ya, terlalu menggampangkan dosa-dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya kata beliau, gunung yang menjulang tinggi awalnya adalah apa? Tumpukan kerikil cilik-cilik gitu nggih. Tapi dadi napa? Dosa kecil dadi napa? Dosa besar. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Ngerti napa mboten sapa sing bangkrut? Maka para sahabat ketika itu menjawab, man laisa lahu malun wala dinar. Orang yang bangkrut itu yang enggak punya harta, yang enggak punya dinar, itulah napa? Orang yang bangkrut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati, orang yang napa Pak? Bangkrut dari umatku, yaitu seseorang yang datang di hari kiamat membawa berbagai macam amal ibadah, tapi semuanya napa? Hilang. Karena apa? Waqad syatama hada. Ya, kadang ngrasani wong liya. Iki Pak. Makanya kemaksiatan yang paling samar adalah apa Pak? Ya, menganggap orang lain derajatnya di bawah kita, meremehkan Pak. Ngapunten nggih, kadang begitu. Ya, kita berpapasan dengan orang, kita berpenampilan sesuai sunnah, jenggoten dan lain sebagainya gitu nggih. Seringkali napa? Menganggap remeh orang lain. Aduh, kayane engko nang ngisorku kayane nang surga. Hati-hati, Pak. Hati-hati niki. Niki hati-hati nggih. Maksiat yang tersembunyi adalah napa? Meremehkan orang. Hati-hati, Pak. Ketika kita sudah mendapatkan nikmat hidayah, Allah merubah diri kita, Pak. Terkadang ada satu yang belum berubah. Napa? Hati, Pak. Seringkali napa? Menganggap remeh orang lain. Itu, Pak. Hati-hati ini. Makanya niki, ya. Taubat mulanya adalah napa? Menghilangkan bentuk kemaksiatan seminimalisir, sekecil apapun, sekecil mungkin. Itulah seseorang dikatakan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, niki syarat daripada napa? Taubat. Nggih. Modal pertama lagi lah, napa? Taubat niki sudah. Agar napa? Ketika kita menjalani 1 bulan lamanya di bulan Ramadan, ya, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat daripada taubat yang pertama adalah hendaknya taubat itu dilakukan dengan apa? Ikhlas. Karena banyak di antara orang-orang sekarang ini mereka bertobat kepada Allah hanya unsur apa? Duniawi, Pak. Ya, maka dulu saya punya Pak D gitu nggih. Terkecoh dengan seseorang yang mengaku taubat. Orang Cina ngakune taubat, Pak. Hanya untuk apa? Membuat satu biro umroh. Wes, ngeri, Pak. Ini, makanya apa? Taubat itu apa? Harus didasari dengan apa? Keikhlasan. Memang betul, Pak. Ya. Harus apa? Didahului dengan apa? Keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah apa? Menyesali serta merasa sedih atas dosa yang kita kerjakan. Butuh adanya apa? Penyesalan. Dan yang ketiga adalah segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia
lakukan. Dan yang keempat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Dan yang kelima, taubat itu dilakukan bukan pada saat masa penerimaan telah habis. Kapan? Ketika nyawa sudah berada di kerongkongan. Ketika matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya. Itulah waktu-waktu di mana Allah tidak menerima taubat kita. Wal'iyadu billah. Lah, terkadang seseorang merasa takut untuk bertaubat kepada Allah, bok-bok ngesuk terulang kembali. Sehingga luar biasa, Pak. Ya. Godaan setan kepada kita adalah munculnya sifat putus asa. Itu, Pak. Godaan terbesar setan kepada kita adalah memunculkan sifat putus asa. Sehingga seseorang untuk bertobat kepada Allah nunggu, Pak. Ngasukkan anak waktu dia lagi anak maksiat ya teknik mati disit gitu nggih, Pak. Ya. Nunggu tua nggih, Pak. Saniki pun buntuan apa dereng, Pak? Maka tidak ada kata lain untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka luar biasa nanti disebutkan tentang keutamaan daripada taubat di dalam surat Asy-Syura. Ya, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Allah itu bakal nampi semua taubat dari orang macam apapun, Pak. Sekalipun ya. Pernah kita dengar hadis yang berbicara tentang masalah seorang yang pengen bertaubat setelah membunuh 99 orang digenepi 100. Diterima taubatnya? Diterima. Tapi membuat bingung para malaikat ngukur ya, mana yang lebih dekat dengan pintu taubatnya atau dengan kemaksiatan. Itu, Pak. Kita harus yakin bahwasanya semua Pak, taubat dari orang seperti apapun itu diterima oleh Allah. Makanya inilah yang mengikis daripada sifat keputusasaan yang menjadi tombak utama siapa? Setan. Niki, Pak. Karena setan itu pintar, Pak. Ya. Ketika kita bermaksiat, kita tidak tergerak untuk melakukan kemaksiatan yang sama. Tapi kita tergerak untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Ya. Ngapunten, merokok gitu nih, Pak. Merokok niki kurang afdol. Kecuali ada sandi ngane. Sandingannya ya, Homer gitu nih, Pak. Kan tambah gelelengan nggih, Pak. Ya niku. Jadi orang nambah rokok kayak maning tapi nambah kemaksiatan sing liya gitu nggih, yang lain. Ya. Habis minum Homer napa malih? Ya, makan ya yang diharamkan, makan babi, kemudian judi, kemudian main wanita zina, sampai proses pembunuhan itu, Pak. Ya. Makanya luar biasa seseorang itu tadi tidak ada keinginan untuk melakukan kemaksiatan yang lama, tapi punya keinginan untuk melaksanakan atau melakukan kemaksiatan yang baru. Ya. Kenapa? Karena setan menumbuhkan sifat keputusasaan di dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya ini tentang masalah keutamaan taubat. Karena ini pertemuan terakhir, Pak. Jadi kita singkat saja nggih. Ya, ben kena kabeh. Lah, yang paling menarik dari masalah taubat adalah apa? Menjadikan Allah itu bahagia. Nek sudah bahagia, Pak, apa yang terjadi, Pak? Apakah kita akan diberikan kelonggaran tentang masalah dunia, Pak? Atau sebaliknya kesempitan, Pak? Hah? Niki, Pak, ngapunten nggih. Ya. Proses Allah ketika sudah mencintai seseorang itu bukan dengan cara ngobrol kenikmatan. Tapi Allah pengen makin bahagia dengan cara memberikan ujian. Jadi lulus apa ora gitu nggih, Pak? Tapi yang harus kita ketahui tadi, dengan taubat yang kita lakukan menjadikan Allah itu bahagia. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Allah melebihi kebahagiaan seseorang di tanah kosong, memungkinkan dia tersesat, nggawa tunggangan yang penuh dengan perbekalan,
ketika dia tidur melek tunggangan karo isine kabeh ilang. Kemudian apa? Dia putus asa, dia tidur lagi, ketika bangun ternyata apa? Tunggangan dan isinya sudah ada kembali di sampingnya. Kebahagiaan orang yang seperti ini ketika dibandingkan dengan kebahagiaan Allah ketika melihat hambanya bertaubat kepada Allah, itu lebih bahagia Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tunda nopo Bang, jangan tunda taubat. Ini gimana? Oke. Kemudian yang berikutnya tentang masalah muraqabah. Napa niku muraqabah? Ya, niki. Ya. Rotok jelimet nggih Pak, anu bahasa Arab. Ya. Ya. Muraqabah adalah napa? Seseorang itu senantiasa melihat lahadatan min lahadatil hayat. Waktu-waktu yang begitu sempit di dalam kehidupan dunia, sehingga dia mampu memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk menyempurnakan keyakinan kita di hadapan Allah. Dengan cara apa? Merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Yakin kita menjadi sempurna itu kan karena apa? Kita merasa diawasi oleh Allah, tambah yakin, Pak. Ya. Makanya sahabat Nabi itu luar biasa, Pak. Ya. Kenapa kok mereka bisa memiliki sebuah keyakinan yang begitu luar biasa? Karena mereka selalu menumbuhkan sifat nopo? Muraqabah. Ya. Sahabat Nabi itu kan tempatnya merupakan tempat paling buruk di dalam kehidupan dunia, Pak. Nopo, Pak? Pasar, Pak. Ya. Kayak kita kan semuanya pelaku di pasar lagi, Pak. Kebanyakan kita. Itu tempat yang paling buruk. Sehingga seseorang ketika bisa berbuat baik di tempat yang paling buruk, dia mendapatkan keistimewaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tempat yang terbaik itu kan masjid, nggih. Orang baik di masjid nggih lumrah, nggih, Pak. Tapi nek seseorang bisa baik di tempat yang buruk, dia akan lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang tercermin dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gerdodolan gitu nggih. Dipisah di sing apik di sing. Kalau kita kan aduh, nek dipisah ya buntung nggih, Pak. Nggih buntung. Juga dicampur men ketone napa? Apik. Ini masih kita nggih, Pak. Belum sahabat. Tapi kita napa pengen proses ke arah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Kemudian yang berikutnya, Syekh Ibrahim bin Khawas mengatakan bahwa muraqabah adalah bersihnya segala amalan, baik yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan, hanya kepada Allah. Beliau mengemukakan hal seperti ini karena konsekuensi sifat muraqabah adalah berperilaku baik dan bersih hanya karena Allah. Maka saya katakan, Pak, ketika kita sudah mengawali sesuatu karena Allah, jangan sampai hancur karena manusia. Saya katakan nih, Pak, ketika kita sudah mengawali sesuatu karena Allah, jangan sampai sesuatu itu menjadi hancur karena manusia, Pak. Ya. Niki. Itu tentang masalah apa muraqabah. Maka salah seorang ulama juga mengungkapkan bahwa muraqabah ini merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah dengan pemahaman sikap ar-raqib. Napa niku ar-raqib? Maha mengawasi. Al-alim, maha mengetahui. As-sami, maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Orang paham tentang masalah ilmu muraqabah ketika seseorang paham tentang sifat Allah, ar-raqib, maha mengawasi. Kemudian al-alim, maha mengetahui. As-sami, maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Nek seseorang sudah paham tentang masalah sifat ini, muraqabah itu napa? Akan tumbuh sendirinya di dalam diri seseorang. Dan yang berikutnya, urgensi muraqabah niki nggih. Ya, kenapa kok kita butuh tentang masalah sifat muraqabah? Karena apa? Optimalnya ibadah sesuai dengan kadar muraqabah. Itu yang pertama.
Yang kedua, rasa kedekatan kepada Allah semakin dekat. Kemudian yang ketiga, yaitu nopo? Munculnya sebuah firasat. Ini seringkali Pak, firasat seseorang mukmin ketika memiliki sebuah sifat muraqabah itu begitu luar biasa Pak. Ya, ada seorang ustadz di mana? Gombong. Ya, bersebelahan tempat tinggalnya dengan saya Pak. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Beliau luar biasa Pak, firasatnya luar biasa Pak. Karena apa? Memiliki sifat muraqabah yang begitu luar biasa. Ya, ketika bapak saya ya sudah menduda gitu nggih, ibu saya sudah meninggal dunia. Qadarullah ngisi ya salah satu seminar di mana? Bapak saya ngisi seminar kajian di mana? Ya Allah, daerah Karanganyar, Candisari. Lah, ustadz tadi itu hadir di mana? Di forum tersebut. Beliau hanya bergumam di dalam hati. Ngerti karena apa? Bapak saya sudah ya menduda gitu nih. Ibu saya sudah meninggal dunia. Beliau apa? Bergumam di dalam hati. Kenek ulih ustadzahku ya main. Sedih nggih? Ya, karena ketika itu beliau ya mendirikan satu yayasan, ada ustadzah yang ngajar di yayasan tersebut. Beliau mengatakan, "Kiye ustadz nek nopo? Ya ulih karo ustadzahku ketone main gitu nggih." Maka betul, selang beberapa tahun berikutnya nopo? Ternyata ustadz tadi dikagetkan ya ketika ustadzahnya mengundang ustadz tadi untuk nopo? Walimahan di rumah. Ternyata ketika sampai di rumah, jebule nopo? Bapak saya gitu nggih. Yang nopo? Beberapa tahun yang lalu beliau nopo? Bergumam di hati, nek iki jodoh karo ustadzahku ya main. Ini apa? Firasat seorang muslim ketika apa? Memiliki muraqabah. Sering Pak, ya. Sekarang seperti apa? Ya sekolah di pinggir jalan. Itu karena apa? Kerentek Pak. Firasat. Kenek napa? Jadi melihat pelang dijual gitu nggih. Lho napa? Hanya napa? Bergumam kerentek. Kenek dadi sekolahku ya main. Akhirnya apa? Bisa dibeli. Inilah apa? Dari sifat muraqabah. Jenengan Pak kayak gitu nggih. Nyawang ya, ana sawah pinggir dalan, ana pelangnya apa? Dijual. Nah, kita punya apa? Sifat muraqabah. Insyaallah kelakon. Niki napa? Urgensi, keutamaan daripada napa? Muraqabah. Dan yang keempat adalah ini merupakan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Sifat muraqabah. Itu nggih. Kemudian yang berikutnya yaitu macam-macam muraqabah. Ini sebagai pembahasan terakhir di dalam pembahasan malam hari ini, yaitu macam-macam muraqabah. Bisa muraqabah dalam ketaatan kepada Allah, yang kedua muraqabah dalam apa? Kemaksiatan, yang ketiga muraqabah dalam hal-hal yang bersifat mubah, dan yang keempat adalah muraqabah dalam musibah yang menimpa. Ini Pak ya. Mohon maaf pada kesempatan malam hari ini kita hanya bisa menyelesaikan 2 langkah dari 4 langkah. Yang pertama apa Pak? Taubah. Yang kedua adalah apa? Muraqabah. Dan yang ketiga muhasabah. Napa niku muhasabah tadi? Ya, introspeksi diri. Orang-orang yang selalu apa? Menghitung kebaikan dengan apa? Kemaksiatan. Dan yang keempat adalah apa? Mujahadah. Mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melangkah satu tahapan ke tahapan yang berikutnya agar kita bisa menjadi pribadi yang baik ya ketika nanti di bulan Ramadan dan tentunya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Tahapannya tadi kita ulangi lagi ben tambah mantep. Yang pertama taubat, yang kedua muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, yang kedua muhasabah, selalu menghitung-hitung amal ibadah kita, kemudian yang keempat adalah apa? Mujahadah, yaitu apa? Bersungguh-sungguh di dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup mungkin ada satu pertanyaan, monggo.
untuk menutup daripada kajian kita pada malam hari ini. Monggo. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ini tips supaya puasa kita Oke. Tips agar puasa itu segar, begitu nggih, Pak? Oh, tegar. Ya, maka modalnya bagaimana, Pak? Modalnya bagaimana? Ya. Ya. Yang pertama, tidaklah seseorang itu tegar di dalam sesuatu kecuali dia paham tentang balasannya. Gitu nggih, Pak? Kerja ora semangat karena apa? Tapi ada seseorang apa? Semangat dalam bekerja karena apa? Ngerti gajine gede. Seseorang tegar di dalam menjalani ibadah kepada Allah karena apa? Dia tahu karena apa? Allah telah memberikan baginya balasan tanpa batas. Maka ada 3 hal, Pak. Ini untuk mentegarkan puasa kita. Ada 3 amalan yang pahalanya tanpa batas. Ini sudah kita ulang-ulang nggih. Ada 3 nggih. Yang pertama apa? Puasa. Maka yakinkan kepada diri kita agar kita selalu tegar di dalam menjalani apa? Puasa. Karena apa? Puasa salah satu di antara 3 amalan yang pahalanya tanpa batas. Itu menandakan bahwasanya apa? Semakin istimewa puasa kita, maka semakin istimewa juga apa? Pahalanya. Semakin loyo puasa kita, maka semakin kecil apa? Pahala kita. Itu yang pertama, Pak, modalnya, Pak. Nggih, men tegar gitu nggih. Ya, tapi nggih ya dikasih penyemangat dari luar juga, Pak. Ya, golek sahur, lauke sing mandan, tangi, aduh, nget-ngetan wingi gitu nggih. Makanya butuh apa? Permulaan yang baik, ya. Ya, maka kita cermat, Pak. Sahur itu yang dibutuhkan adalah apa? Asupan energi. Sehingga makanannya harus lebih baik daripada makanan berbuka. Karena apa? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fis sahuri barokah. Karena sesungguhnya di dalam sahur itu apa? Terdapat barokah. Kenapa kau bisa berkah? Karena apa? Asal muasalnya adalah sesuatu yang baik. Bukan nget-ngetan, Pak. Tapi nek buka itu ciri khasnya apa? Sing penting cepet. Udah sing penting enak, Pak. Kalau kita kan nek buka sing penting enaknya dhisik, ya, anyar dhisik. Mulake nyuwun sewu ibu-ibu gedubrukan nek garek buka puasa. Padahal apa? Urgennya, keutamaannya itu bukan letak daripada apa makanannya, tapi apa? Cepet apa ora? Maka sih paling cepet nuangke air putih. Tapi aja karo grundel nggih, dening bukane kur karo wedang putih. Niki ngapunten. Makanya butuh ilmu, Pak, butuh ilmu. Kemudian yang kedua, Pak, ya, pahala tanpa batas adalah apa? Sabar. Nggih, kata Allah napa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya napa? Tanpa batas. Nah, kita bisa semakin sabar, semakin tegar, insya Allah apa? Pahalanya semakin besar. Besok-esok gitu nggih. Anaknya garek mangkat sekolah, ya, tangisane ngantuk. Bisa sabar napa mboten, Pak? Ben bisa tegar dalam berpuasa, modalin apa? Sabar. Kabeh-kabeh kudu napa? Disabari. Insya Allah napa pahalane besar, ya, puasane lancar insya Allah. Ini 2 hal saja lah, Pak, untuk napa? Mengukuhkan, ya, puasa kita, menjadikan puasa kita semakin tegar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama napa? Tadi, ya, ilmu tentang puasa. Yang kedua napa? Kesabaran. Nggih. Nggih. Supaya puasanya lebih semangat, ingat balasannya, ya. Nggih. Nggak pernah dengar dari beberapa orang katanya kalau ibadah mengharapkan imbalan dari Allah itu nggak ikhlas.
Loh. Nggih. Begitu nggih. Oh, sering begitu. Maka saya sampaikan tidak ada sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah tutup dengan apa? Dengan sebuah balasan. Ini menandakan bahwasanya apa? Kita diperbolehkan untuk beribadah mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita kerja kepada manusia, kita mengharapkan apa? Imbalan dan pujian dari manusia. Ini berbeda. Tapi kalau kita bekerja beribadah karena Allah, kita mengharap balasan dari Allah, itu sah-sah saja. Memang dulu pernah kita sampaikan nggih, derajat paling bawah adalah nopo? Mental budak. Ambutan nggih, ini saya terus terang saja nggih. Ya. Mental budak itu bagaimana? Orang kerja dapat bayaran. Itu mental budak. Ambutan nggih. Yang kedua yang lebih keren adalah mental pedagang. Mental pedagang itu apa? Hah? Ya. Goleng ibadah modalnya hitungan. Ki aku nek kayak gie untungnya akeh apa? Ora. Itu apa? Mental pedagang. Kalau kita mental pembisnis eksekutif. Bagaimana itu? Kita beramal tidak hanya masalah untung rugi, tapi kita dapat bonus. Kita milih yang mana, Pak? Pembisnis eksekutif nggih. Pembisnis sing ora mempermasalahkan untung apa rugi, sing penting uli bonus. Kan gitu nggih? Ya. Jenengan kedatangan sales sing siji regane murah, sing kepindo murah entuk bonus. Jenengan milih yang mana, Pak? Cuma kadang keikhlasan kita masih sebatas mental budak. Sing penting ulih sur. Itu ngapunten, Pak. Ya, ini perlu kita dandani lagi nih. Ya, kita mentalnya adalah pembisnis eksekutif. Regane murah, ulih bonus juga. Murah nopo? Surga. Bonusnya nopo? Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu modalnya, Pak. Jadi saya katakan tadi, enggak apa-apa kita beramal hanya untuk mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu mentalnya mental budak. Tapi kita pengennya mental yang paling tinggi, yaitu nopo? Mental pembisnis eksekutif. Dapat harga murah, dapat sisan bonus. Gitu nggih. Mudah-mudahan ya selama kita di bulan Ramadan nanti kita menjadi pembisnis eksekutif, dapat napa? Kemudahan dari Allah, pahalane akeh, keuntungannya akeh, dapat bonus juga, Pak. Bonusnya napa? Piala ketakwaan yang kita bawa selama 11 bulan yang akan datang. Itu, Pak. Nggih, mudah-mudahan kita mendapatkan berbagai macam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi dan mendapatkan bulan Ramadan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya cukupkan nggih untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tentunya karena ini pertemuan terakhir, apabila selama berinteraksi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama di dalam menyampaikan kajian kok banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kullu alin wa antum bu khairin. Mudah-mudahan setiap tahun kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.